Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipimpin oleh Bapak. Ibu-ibu kalau habis sholawat hati tenang nggak? Alhamdulillah. Tapi ibu paham nggak dengan sholawat artinya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Hajah. Ibu Hajah siapa tadi? Amin ya rabbal alamin. Ya. Harusnya dengan Ibu Hajah, Ibu Hajah. Jadi Ibu Hajah jadi banyak ya. Yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Tanjung Herang, semoga senantiasa diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ibu Lurah ada? Mana Bu? Di belakang. Ya, semoga selalu cerah dan semoga Bapak Lurah segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ibu RT, nggak ada ya Bu? Ada. Ya, semoga diberikan kesehatan dan keberhasilan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, di mana nikmat Allah itu tidak pernah terhingga, tidak pernah terhitung dan tidak pernah terukur. Baik bagi orang kota ataupun orang lembur, baik bagi orang susah ataupun orang makmur, baik bagi orang muda ataupun orang yang sudah berumur, baik bagi nona-nona yang sehat walafiat ataupun nenek-nenek yang sehat walafiat, dan juga bagi orang-orang yang sudah berumur, yang giginya sudah pada gugur, yang pandangan matanya sudah pada lamur, yang pendengarannya simpang siur, yang makannya hanya dengan bubur, yang kerjaannya ngabalepak di atas kasur, diguyur ke orang selembur, dikira pahlawan yang gugur di medan tempur, padahal aki-aki salto kecebur ke dalam sumur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam kehidupan ini sangat penting dan perlu Bu ya. Kita perlu nggak Bu baca Al-Quran Bu? Perlu. Kita perlu nggak paham dengan Al-Quran? Maka penting bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mempelajari artinya, senantiasa mengisi ya, membaca makna daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran harus tertanam di dalam jiwa kita masing-masing, terukir di dalam fikir, menjelma di dalam sukma, meraga di dalam raga, dan membara di dalam dada kita, serta memberikan spirit, dorongan dan semangat agar kita berbuat baik dan beramal yang soleh, agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pengen masuk surga Bu? Ada yang pengen duluan Bu? Ya, nanti aja. Ya.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan yang besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Dialah Nabi yang mulia, Nabi yang termasyhur karena selalu mengajak manusia minad dzulumati ilan nur, yang mengajak manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang senang menjalani sunnah dan teladannya serta mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka bacalah ilmu agar pikiran kita selalu bertafakkur. Bacalah kelemahan diri agar hati tidak menjadi takabur. Bacalah nikmat Allah agar jiwa kita pandai bersyukur. Dan bacalah jasa Bapak di rumah agar cinta tidak pernah luntur. Hidup tanpa iman maka hidup akan tersasar. Hidup tanpa ilmu nasib akan terdampar. Hidup tanpa seni tindakan menjadi kasar. Hidup tanpa silaturahmi pergaulan menjadi pudar. Dan hidup tanpa cinta dan semangat badan menjadi lemah, lunglai dan gemetar. Ibu-ibu, kalau ditanya bapak, cinta enggak sama bapak, Bu? Cinta, tapi lemes, Bu. Kalau bapak nanya sama ibu, Bu, ibu enggak cinta enggak sama bapak? Aduh, mikir dulu ya. Oh, semangat, Bu ya. Ya harus semangat. Masa ditanya, ibu cinta enggak sama bapak? Cinta, mikir dulu ya. Mikir dulu, kenapa nanya enggak dulu gitu, baru sekarang. Kalau ibu ditanya begitu sama bapak, nggak usah ngawulang tuh, nggak usah pusing. Ibu tanya balik ke bapak. Wahai bapak, itu anak-anak lahir itu hasil apa? Anak-anak yang lahir ke dunia, ke bumi ini adalah buah cinta di antara kita. Benar enggak kata bapak? Apa buktinya? Buktinya adalah kata ibu, cinta itu seperti angka 0. 1 dikali 0 berapa, Bu? 0. 10 dikali 0? 0. 100 dikali 0? 1000 dikali 0? 0. Walau banyak pemuda tampan dan kaya raya, tetapi tidak membuat aku terpesona. Karena aku sudah mengenal hatiku, mengenalkan hatiku hanya untuk Bapak seorang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya Bapak juga berpantun. 1 ditambah 1 adalah 2. Aku dan kamu pasti bahagia. 2 ditambah 2 adalah 4. Kalau sudah bahagia berarti cintanya melekat. 4 tambah 4 berarti 8. Kalau sudah bahagia berarti akan langgeng sebuah pernikahan. 8 tambah 8 berarti 16. Kalau langgeng pernikahan anaknya semoga menjadi 16. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu adalah hari bebasnya kita, bebasnya bangsa kita dari segala bentuk penjajahan. Karena kita dijajah oleh Belanda itu berapa tahun, Bu? Katanya sejarah mengatakan 350 tahun. Padahal sejarah itu bisa kita pelajari kembali ya, benar atau tidak. Dan Jepang menjajah kita berapa tahun, Bu? Ya 300 tahun atau 100 tahun ya. Oh ya. Pokoknya kalau Jepang itu lebih sedikit 3 tahun ya. Itu Belanda, Bu. Yang Jepang itu sebentar ya, beberapa tahun saja. Tetapi Jepang itu lebih jahat, Bu, daripada Belanda. Belanda walaupun menjajah negara kita, tapi masih memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Mendirikan sekolah-sekolah ya. Salah satu sekolah Belanda di Jakarta itu namanya Stovia ya. Tapi khusus untuk orang-orang kaya dan orang-orang anak pejabat. Nah kalau Jepang juga bikin sekolah, tapi sekolahnya itu kerjanya upacara dulu, baris berbaris. Terus kalau ada matahari itu hormat kepada matahari ya, karena Jepang itu
menganut agama dulu ya, menganut agama menyembah matahari. Walaupun sekarang udah banyak yang muslim. Ya, sebelum saya membahas tentang kemerdekaan, berarti ada hal yang ingin saya sampaikan Bu ya. Tapi apa, lupa lagi ya. Kira-kira apa Bu ya? Ya, jadi penting bagi kita untuk senantiasa menyampaikan sebuah kebaikan. Kalau menyampaikan kebaikan, baik nggak Bu? Baik. Mendengarkan kebaikan, baik nggak Bu? Baik. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, menyegerakan berbuat kebaikan. Kalau ibu berlatih sabar, bukan berlatih sabar ya, mendengarkan ilmu tentang sabar, ibu sudah sabar belum Bu? Belum. Dari pengajian pulang ke rumah, ibu sudah sabar? Sudah berhenti ngoceh? Kalau suami ibu nyebelin, ibu bisa tutup mulut nggak Bu? Mulutnya dikunci, bila perlu pakai lem ya, lem perkat. Kenapa? Karena sangat berat melatih kesabaran itu. Kalau suami nyebelin, ibu pasti speed kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau anak-anak susah diatur, ibu ngoceh nggak Bu? Ngoceh lagi. Itulah. Jadi kesabaran itu dilatih bukan dari orang yang jauh, tapi orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu pasangan dan anak-anak kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih diri untuk bersabar. Fasbiru wasobiru. Al-Quran mengatakan 2 kali Bu. Fasbiru wasobiru warobitumah. Jadi fasbiru itu melatih dulu, belajar dulu sabar. Kalau sudah latihan berarti wasobiru, terapkan kesabaran itu di dalam kehidupan kita. Jangan cuma belajar sabar tapi tidak menjalankan kesabaran. Ini ibu, kalau rukun Islam, rukun yang Islam yang pertama apa Bu? Syahadat. Syahadat bunyinya gimana Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu. Kalau ibu sudah membaca syahadat, berarti ibu sudah bersaksi belum? Sudah. Di mana ibu menyaksikan Allah? Nah itu. Jadi kita baru bisa membaca syahadat, tetapi belum bisa menerapkan syahadat itu di dalam kehidupan kita. Maka kata baginda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita senantiasa mengenal diri kita, mengoreksi diri kita, mengenali siapa diri kita. Dari sejak kecil kita lahir ke bumi ini bawa apa Bu? Bawa duitnya Bu, lahir ke bumi? Tidak. Bawa suami enggak lahir ke bumi? Tidak, masih orok. Bawa apa lagi ya? Membawa harta tidak Bu? Tidak. Jadi kita lahir tidak bawa apa-apa. Berarti kita semuanya ini tidak punya apa-apa. Apa yang Allah berikan kepada kita hanya merupakan titipan. Harta yang Allah berikan adalah titipan. Suami yang dititipkan kepada kita adalah merupakan titipan. Suami milik siapa Bu? Milik Allah. Berarti bukan milik kita. Hanya dititipkan kepada kita. Begitu juga ibu, bukan milik suami ibu, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan kepada suami. Dan kita mencintai pasangan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu cinta ditolak dukun bertindak. Zaman sekarang beda. Cinta ditolak Pak Ustadz yang bertindak. Jadi ada wanita datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, cinta saya ditolak. Ya udah, kamu mau nggak cintanya diterima? Mau. Gimana kamu nikah sama saya? Pak Ustadz. Akhirnya langsung diterima. Oke, lanjut Bu ya. Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kita baca sama-sama Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir
wadh-dhahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi dalam surat Al-Hadid ini Allah Ta'ala menyatakan dirinya sendiri, bahwa yang maha awal adalah Allah Subhanahu, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin dan tersembunyi adalah, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Berarti kalau Allah maha awal, tidak ada yang awal selain Allah. Yang maha akhir, tidak ada yang akhir selain Allah. Yang maha zahir, yang maha batin, tidak ada yang maha tersembunyi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula zahir, yang maha nyata, maha jelas kekuasaan dan kebesarannya. Kalau semuanya tentang dia, lalu siapa? Siapa kita? Berarti kita bukan siapa. Maka kita belajar untuk mengurangi ego. Ego itu apa, Bu? Ego itu, wah, kalau bukan saya ini nggak selesai. Wah, mana ini HP saya ini? Ini HP saya yang beli ini, bukan orang lain. Kalau saya nggak beli, saya nggak kebeli ini. Nah, kalau nggak usaha saya ini nggak akan berhasil. Itulah yang namanya ego. Ketika ada yang salah, oh pasti salah kamu, salah kalian. Aku nggak pernah salah. Itu namanya ego. Saya tidak menyarankan menghilangkan, kurangi ego. Ego itu kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, karena itu namanya sombong. Padahal ilmu yang ada di dalam diri kita, kemampuan yang kita miliki adalah hanya merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya wa quwwata. Nah, kuwata ini selalu diartikan upaya, ya. Padahal kuwat itu kekuatan, bukan upaya. Ibu-ibu bisa nggak berupaya, berusaha tanpa ada gerak? Coba kalau ibu ngicep, ya, ngicep ditahan bisa nggak, Bu? Mata kita, jam kedip ditahan, yang melotot. Kalau ada lomba gitu repot ya, lomba nahan. Kenapa? Karena itu spontan, ya. Spontan itu sudah diatur oleh Allah. Ibu bisa nggak berpikir 1 detik dari sekarang? Memikirkan sesuatu 1 detik dari sekarang, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Yang bisa kita pikirkan yang sekarang ini. Maka kata baginda Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin adalah orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itulah orang yang dilaknat. Maksudnya lebih baik ini lebih baik apanya? Ya, bukan lebih baik materinya, Bu. Bukan kaya, wah berarti lebih baik, tidak. Tapi kaya dengan hatinya, dengan kesadarannya. Jadi kesadaran selalu bertambah. Kalau ibu-ibu pernah sekolah, kalau sekolah paling kecil sekolah apa, Bu? TK, Bu, ya. Dari TK naik ke SD, sekolah dasar. Dari sekolah dasar naik ke SMP, sekolah menengah pertama. Dari SMP naik ke sekolah membuat itu membuat anak. Sekolah menengah atas, Bu, ya. Taunya SMA membuat anak aja, ya. Dari SMA naik ke apa, Bu? S1. S1 ke apa lagi, Bu? S2. Dari S2 enggak, S3 dulu. S3 baru STLR misalnya. Nah, itu yang namanya pendidikan formal. Nah, kalau pendidikan non formal itu gak ada sekolahnya, Bu. Sekolahnya itu ada pada diri kita masing-masing. Belajar untuk selalu sadar. Kayak ibu datang ke sini adalah untuk belajar apa menuntut, Bu? Kalau dituntut saya lari. Saya untuk menuntut Pak Ustadz, aduh lari, harus tanggung jawab. Ibu datang ke sini adalah untuk belajar ilmu, untuk mengetahui, untuk mendapatkan tahu apa tempe, Bu? Tahu, ya. Setelah tahu, ibu harus mengerti. Setelah mengerti, berarti harus paham. Setelah paham harus sadar. Nah, sadar ini tingkatan netral, Bu. Enak.
Kalau ibu benar dan merasa benar, ibu sudah benar belum? Belum benar, masih salah karena merasa benar, ego tadi. Kalau ibu baik terus merasa baik dan orang lain dituduh tidak baik, ibu sudah benar belum? Belum. Tapi kalau kita sadar dengan posisi kita sebagai hamba, nah disitulah kita bisa netral. Kita tidak akan membeda-bedakan orang lagi. Tidak membedakan antara aliran A, B, C, mazhab tertentu atau agama tertentu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut Bu ya. Selanjutnya konsep hidup di dalam Islam. Kita sering mendengar Bu ya, kalau ada orang meninggal kita ngucapin apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham artinya Bu? Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu berasal dari mana Bu? Dari siapa? Dari Allah. Kembali kepada siapa Bu? Kita berasal dari Allah, berjalan-jalan di bumi Allah dan kembali kepada Allah. Jasad kita berasal dari tanah, berjalan-jalan di atas tanah, kembali kepada tanah. Tapi ruh dan jiwa kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, Allah dekat apa jauh? Dekat. Sedekat apa? Sedekat hatiku mengingatmu, sedekat mataku memandangmu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kita di mana saja kita berada. Kalau kita bertiga maka yang keempatnya adalah Allah. Kalau kita berdua maka yang ketiganya adalah Allah. Maka jelaslah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jelaslah di sana, asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan selain. Kalau ibu menyaksikan asyhadu, aku bersaksi. Permasalahannya ibu sudah kenal enggak dengan Allah? Nah itu. Man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Allah. Mengenal potensi diri kita, mengenal kekurangan kita, sehingga kita selalu sibuk dengan diri kita masing-masing. Tidak sibuk cari-cari kesalahan orang. Yang lagu tadi ya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang sana sangat jelas dan terang. Itulah yang namanya manusia. Karena kita selalu mencari-cari tentang orang lain. Kita kepo. Tapi kalau mencari-carinya kebaikan boleh nggak Bu? Boleh Bu. Kita mencari misalnya kebaikan Bapak Presiden Jokowi. Wah, Bapak Jokowi itu baik orang, suka berbagi, sedekah. Maka yang dihasilkan adalah energi yang positif. Tapi kalau yang dicari keburukannya, wah, mengkhianat nih Pak Jokowi ini. Yang lahir adalah energi negatif. Sama ibu dengan pasangan itu sama. Kalau ibu mencari-cari kebaikan, mengingatkan kebaikan, yang ada adalah perasaan cinta dan sayang. Tapi kalau ibu melihat keburukannya, dosa-dosanya, kesalahannya, yang hadir adalah benci. Walaupun benci ini kalau terus-terusan berubah menjadi benar-benar cinta, ya. Tapi jarang ya. Biasanya kalau benci terus. Tapi kalau benci disikapi dengan rasa positif, yang lahir adalah cinta. Jadi kurangi bencinya, yang lahir adalah rasa cinta kepada pasangan kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Lanjut Bu. Oke, sedikit lagi Bu ya. Ya, sedikit lagi, paling 10 menit lagi ya. Boleh bertanya Bu ya. Nanti yang bertanya dapat hadiah dari Bu Ustaz, Ibu Hajah. Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal diri kita sendiri, bukan sibuk mengenali orang lain. Dan jiwa ini apa hakikat jiwa ini? Hakikat jiwa adalah berasal dari ruh, ya. Karena kalau jasad, fisik ini kelihatan nggak Bu? Fisik kelihatan nggak? Materi kelihatan, fisik ini kelihatan. Yang tadi itu, kalau ibu-ibu masih muda masih kelihatan cantik, ditilik di pinggir lembut, ditelek di gigir siap, sejauh mata memandang masih mempesona. Tapi bertambah waktu, pandangan menjadi lamur, simpang siur.
gigi semakin gugur. Itulah proses kita fisik itu makin melemah. Tapi beda dengan kesadaran ya. Kesadaran itu makin tua semakin kuat seharusnya ya. Karena tadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang nilai kesadarannya, nilai pengenalan terhadap dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jiwa itu dalam bahasa Arab namanya nafs. Tapi kalau nafs ditambah O jadi nafsu. Itu. Nafas yang disertai ego jadi nafsu. Tapi kalau jiwa yang disertai dengan rahmat Allah disebut dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Makanya dalam Quran disebutkan ala bizikrillahi tatmainnul. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Banyak-banyak zikir ya. Istighfar, sholawat, munajat, merenung, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengoreksi diri, ya Allah, hamba banyak kehilafan, hamba banyak dosa, banyak kesalahan ya Allah. Ya Allah, hamba ini merubah diri saya. Hamba ini merubah kesadaran saya menjadi lebih baik. Hamba ingin merubah akhlak saya sehingga bisa meneladani akhlak baginda Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan hamba kemampuan, kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Berikan hamba kekuatan, berikan hamba rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, jiwa kita itu berkembang Bu ya. Jiwa itu nggak stagnan, nggak diem aja. Makanya kalau kita lihat anak-anak itu makin bertambah usia makin cerdas biasanya dia. Ya, cerdasnya ada, nakalnya ada. Jadi berimbang. Jadi cerdasnya bertambah, nakalnya bertambah. Nah, tapi kalau kenakalan ini bisa ditutupi dengan kecerdasan dan kebaikannya, maka kenakalan akan berkurang. Tapi cara mendidiknya adalah dengan penuh kasih dan sayang. Kalau kita mendidik anak dengan amarah, dengan ego, dengan hukuman, dengan siksaan, maka anak akan menjadi kasar, bengis, dan pandai menyakiti orang lain. Nah itu. Karena dari lisan ini mengandung doa. Kamu ini anak bandel ya, anak nakal ya, mau jadi apa kamu? Nah itu terekam dalam otak pikiran anak kita. Oh berarti saya anak bandel, anak nakal saya akan berbuat lebih nakal lagi. Itulah seorang anak ya. Karena anak itu selalu melakukan apa yang kita larang dilakukan. Nah jangan main-main ke jalan ya, lari-lari ke jalan. Kenapa? Karena kata-kata itu mengandung doa. Daripada ibu melarang jangan main ke jalan, ayo ke sini gitu. Jangan dekat-dekat ke sana, mending di halaman rumah aja mainnya, mending ke dalam sana. Iya, jadi kata-kata jangan itu kadang-kadang berbahaya juga misalnya. Jangan nakal, terekam adalah nakalnya itu kata-kata nakal. Tapi harusnya kamu jadi anak yang baik. Ibu-ibu suka nyuruh anak sholat nggak Bu? Cepetan sholat. Tapi sering nggak kita nyuruh anak bersahadat Bu? Kadang-kadang kita lupa menyuruh anak kita untuk bersahadat dari kecil. Bersahadat itu nggak hanya sekali, diulang-ulang nggak masalah Bu. Kenapa? Karena itu wujud pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti kata-kata la ilaha, artinya apa Bu? Tidak ada Tuhan. Pertanyaannya adalah Tuhan ada enggak Bu? Ada, yaitu Allah. Bukan berarti Tuhan tidak ada, artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Sebelum dilanjut ada pertanyaan Bu? Ya, maka yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa ini sebaik-baik bekal. Taknya artinya tawadu, rendah hati. Wawnya adalah waro, qafnya adalah qanaah. Qanaah itu senantiasa merasa cukup, selalu bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu kalau dikasih uang 1.000 bersyukur nggak Bu? Dikasih uang 1 juta bersyukur. Suami ibu pulang ngasih 2 juta bersyukur nggak Bu? Suatu malam bapak ibu, suami ibu pulang ngasih uang sama ibu 6 juta bersyukur nggak Bu? Alhamdulillah.
langsung sujud syukur itu. Bila perlu sujud di kakinya. Tapi ibu aneh nih, Bapak pulang dari mana nih? Bapak pulang dari mana sebenarnya? Ya, Bapak usaha, tapi usaha Bapak bangkrut. Dan terus motornya kemana? Motornya dijual. Itu hasil penjualan motor 86 juta. Alhamdulillah, ibu alhamdulillah, tapi hati sambil menangis karena motornya hilang, karena motornya sudah dijual. Ya, tapi itulah hidup. Hidup itu mengandung seni, Bu ya. Seninya hidup itu ketika mendapat kesenangan harus bersyukur, ketika mendapat kesulitan harus bersabar. Itu aja, syukur dan sabar. Tapi tingkatan antara syukur dan sabar ini derajatnya lebih tinggi sabar, Bu. Kenapa? Wallahu ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Semakin diuji, semakin direndahkan, kita semakin sabar. Nah, disitulah maka Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang mulia, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu, ada pertanyaan? Atau mau ditutup aja ya? Yang bertanya saya kasih hadiah 10.000 uangnya. Silakan. Kita tuh benci banget sama orang itu jengkel, kesel. Nah, kita ngajak ke orang-orang nih. Kita kan udah benci tuh, udah dosa ya. Ngajak juga tuh. Dosanya berlipat-lipat ya. Ya, dosanya berjamaah. Dosanya multi level marketing. Jadi kebencian itu energi, Bu, sama dengan kebaikan. Kalau kita benci sama orang terus ngajak, nambah lagi bencinya. Nambah lagi, berlipat-lipat ya. Menular, tapi bencinya harus dirubah tadi menjadi benar-benar cinta, haruslah gitu kan. Maka yang menyesatkan diri kita, yang menipu diri kita cuma 3, Bu. Yang pertama adalah pikiran. Oh, dalam pikiran kita orang itu jahat. Orang itu pasti jahat. Ya. Kenapa jahat? Itu dia pakai baju preman terus, gitu kan. Dalam hati kita kesel sama dia. Kenapa kesel? Karena kalau malam dia main musik terus, gitar terus, kesel saya. Gitu. Padahal yang dinyanyikannya lagu religi. Tenangkanlah jiwa yang hati penuh dosa. Salawatan ya. Salatullah. Oh, kesel saya. Dia suka ngeganggu saya kalau tidur. Daripada kesel, ibu ikut nyanyi juga. Salatullah. Jagalah hati. Apa gitu jaga hati diajak poligami? Jadi apa ya? Kebencian itu bisa menjadi energi berlipat ketika ditambah-tambah. Wah, gini tuh gak bener itu diajak menyakiti hati istri. Dia poligami loh. Jadi poligami yang salah. Gini juga jadi salah. Jadi poligami itu boleh dengan ukuran-ukuran tertentu. Asal adil. Kalau adil boleh, kalau nggak adil jangan. Tapi jangan langsung, oh poligami boleh. Suami langsung mau poligami enggak. Jadi perlu ada namanya musyawarah tadi ya. Nah, adapun tadi kebencian, kalau kita benci kepada seseorang, kita doakan ya. Bila pun kirim Fatihah kepada orang yang kita benci, semoga Allah memberikan kesadaran kepada dia. Karena bahaya ya. Kita doain, ya Allah, hancurkan kehidupannya. Tiba-tiba dia tersengat tiang listrik, kabel listrik, meninggal. Innalillahi wa inna. Jangan sampai orang celaka karena doa kita. Ya. Jangan sampai kebencian masuk dalam doa kita. Hancurkan kehidupannya ya Allah. Jadikan suaminya nikah lagi ya Allah. Jangan begitulah. Jangan mendoakan keburukan, tapi doakanlah kebaikan. Sama dengan kebaikan, Bu. Kebaikan kalau dilipat gandakan menjadi energi yang berlipat ganda. Dan rezeki itu sangat senang dengan orang yang berbuat baik, bersyukur, murah senyum, pemaaf. Itu rezeki itu gampang datangnya, Bu ya. Maka saya pernah menyampaikan sebuah doa itu. Ya Allah, jadikan uangku di mana saja berada melipat gandakan dirinya. Kembalikan padaku beserta teman-temannya, beserta anaknya, beserta suaminya, anaknya, cucunya. Jadi uang itu bisa terus melipat gandakan dirinya. Jadi kita beli sesuatu, uang kita, Allah jadikan berkembang dimanapun berada dan kembali kepada kita dengan tambahannya tadi. Amin ya Rabbal. Tapi doanya harus yang tenang, jangan gerasa kerusuk doanya. Jangan habis sholat, ya Allah minta duit, jangan. Zikir dulu, salat dulu, baru ya Allah berikan hamba rezeki berbentuk uang ya Allah, berbentuk fulus ya Allah.
Tapi jangan sedikit ya Allah, yang banyak ya Allah. Jangan ibu minta uang ya Allah, minta duit sedikit aja. Jangan. Minta rezeki yang banyak Bu ya. Yang luas. Minta ilmu yang banyak. Ya Allah, berikan aku ilmu tapi kulitnya aja ya Allah. Jangan. Berikan ilmu yang terbaik. Sehingga Allah itu senang ya ketika diminta. Beda dengan manusia. Ibu pinjam duit ke orang, senang nggak Bu? 1 kali senang, 2 kali senang nggak Bu? 2 kali cemburu, 3 kali pinjam duit, ibu gimanain Bu? Digaplok, ibu diusir. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah senang nggak Bu? Allah sangat senang kepada orang yang selalu meminta. Ya Allah, jadikanlah orang yang kubenci jadi orang yang paling aku cintai. Bisa nggak gitu? Berat ya, berat. Jadi perlu tahapan-tahapan dalam doa juga ya. Jadi doa itu juga jangan ego, doain sendiri aja, doain suami, doain anak-anak semuanya, doain lingkungan sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Ini hadiahnya kan? Butuh nggak? Enggak ya. Alhamdulillah. Kalau udah rezeki balik lagi. Sudah Bu ya? Paham Bu ya? Mengerti? Clear Bu ya? Jangan ngambek Bu ya? Ibu ambekan nggak? Ambekan? Kalau enggak ambekan nggak apa sih? Ya ada pantun sebelum diselesaikan Bu ya, sebelum terakhir. Ayo ting-ting beli jamu. Jamunya dicuri Evita Mata. Yang penting selalu belajar ilmu, maka hidup akan meraih bahagia. Kepada membeli rendang daging onta enak rasanya. Merdeka bukan hanya senang